Pada video saya yang lalu tentang inducement, saya menjelaskan bahwa konsep inducement itu dia punya 2 poin penting ya. Bahwa pertama, inducement adalah soal salah entry, dan yang kedua, inducement itu juga berkaitan erat dengan konsep liquidity. Lalu kemudian ada seorang teman di TikTok yang mengatakan bahwa, "Pak, terus terang aja, jujur aja, saya masih belum paham nih soal liquidity ya." Oleh karena itu di video ini saya akan jelaskan soal liquidity. Nontonnya jangan di skip agar tidak gagal paham. Sebelum belajar bersama, bagi Anda yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda serta media-media sosial Anda ya. Dan saya juga mengundang Anda untuk datang ke live trading signal saya yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam di channel YouTube saya ya. Oke, datang ya teman-teman, jangan nggak datang ya. Oke, kita akan mulai dengan membahas apa sih itu liquidity di dalam smart money concept ataupun ICT ya teman-teman, which is sebenarnya itu sangat sederhana sekali ya. Karena liquidity itu basically adalah false breakout. Ya teman-teman, kalau Anda paham false breakout, ya udah itulah liquidity ya teman-teman. Tapi mungkin karena istilahnya liquidity gitu, bagi sebagian orang itu kadang agak membingungkan ya, seperti itu. Akan tetapi basically dia adalah false breakout ya. Nah, karena dia adalah false breakout, kalau dalam konsep SMC ya teman-teman, itu biasanya dia terjadi di dalam bentuk equal highs, equal lows ya, relatively of course ya teman-teman, dan juga trend line dan support and resistance ya. Jadi sebenarnya karena dia adalah false breakout, maka sebenarnya liquidity itu sebenarnya ya dia terjadi pada area-area support and resistance ya. Sesederhana itu ya teman-teman. Tapi di dalam konsep bahasa-bahasa yang digunakan oleh teman-teman SMC itu menggunakan equal highs, equal lows, dan yang paling ngetop sih, yang paling banyak terjadi, yang paling banyak dibahas itu sebenarnya equal highs dan equal lows ya teman-teman, which is nanti akan saya akan tunjukkan, which is sangat gampang sekali ya. Nah, kemudian yang kedua ya teman-teman, sebenarnya apa sih yang terjadi pada liquidity ini ya. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah big boys itu dia mencari likuiditas dengan memakan order stop loss trader yang terjebak atau salah entry ya. Dan kalau kita bilang salah entry ini teman-teman tentu ingat, ini berkaitan dengan video saya tentang inducement beberapa waktu yang lalu. Jadi ceritanya itu begini ya teman-teman, big boys mencari likuiditas dengan memakan order stop loss trader yang terjebak atau salah entry ya. Jadi dikatakan tadi liquidity atau false breakout ini bentuk yang paling sering dijumpai atau yang paling sering dibahas itu adalah equal highs dan equal lows ya teman-teman, which is saya memberikan contohnya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini ya. Ada dua liquidity, ada dua jenis liquidity. Pertama adalah buy side liquidity, dan kedua adalah sell side liquidity ya. Saya akan jelaskan dulu. Jadi ceritanya itu begini loh ya. Jadi ketika ada para big boys ya teman-teman, dia itu ingin menjual, ini katakanlah ini kan chart gold ya teman-teman, dia ingin menjual gold katakanlah itu dalam jumlah katakanlah 1 miliar US dollar ya, seperti itu. Nah, tidak seperti kita para retail trader, para big boys itu karena mereka jualannya itu transaksinya itu gede ya teman-teman, mereka tidak selalu mendapatkan likuiditas itu ya. Oleh karena itu ya teman-teman, mungkin mereka itu mau sell di sini ya, mungkin mereka mau sell di sini, tapi mereka ketika sell di sini itu mereka tidak dapat orang tidak mendapati ada buyers yang cukup di situ. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah mereka di sini katakanlah mereka itu hanya bisa menjual 100 juta US dollar misalkan. Nah, oleh karena itu mereka nunggu lagi di sini ya. Di sini mereka jual lagi berapa? 200 ya kan teman-teman, seperti itu. Nah, mereka akan terus-menerus mencari likuiditas naik-naik sampai ke atas ini ya teman-teman, sampai mereka itu 1 miliar US dollar yang ingin mereka jual itu habis terjual semuanya ya teman-teman. Nah, di area ini yang disebut dengan liquidity adalah area yang ini, yang saya kira-kira yang saya beri kotak merah ini ya teman-teman. Ini adalah area liquidity ya. Kenapa? Karena pada area yang saya beri kotak merah ini atau kotak pink ini ya teman-teman, disinilah para trader yang mereka itu jualan, yang mereka tuh sell di sini, mereka meletakkan stop loss-nya itu di sini ya. Mereka meletakkan SL-nya itu di area sini ya teman-teman. Nah, SL pada posisi sell itu adalah buy order
Ya, nah buy order inilah di dalam kotak merah ini itu ada kalau saya boleh mengistilahkan itu ini adalah lautan stop loss yang artinya lautan buy order. Nah, pada lautan buy order yang banyak inilah si big boss yang dia memang mencari orang yang mau beli barangnya ya teman-teman ya. Itu di sini dia dapat semua, fill semua tuh apa namanya likuiditasnya bagi dia, ordernya itu kena fill semua ya teman-teman. Nah, setelah ordernya itu kena fill semua karena mereka itu jualannya juga dalam jumlah yang besar, ketika stop loss dari trader-trader yang salah masuk ini sudah tereksekusi, udah kena semua, maka harga turun. Ya teman-teman, oleh karena itu dikatakan ini trader salah entry dan dia ketipu di sini, dia kena liquidity ya. Oleh karena itu ini apa? Balik lagi ini sebenarnya adalah false breakout ya teman-teman, seperti itu. Sedangkan untuk sell side liquidity itu logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman. Jadi di sini ada false breakout di sini, di mana ini menjadi lautan stop loss trader-trader yang melakukan open posisi buy ya teman-teman, seperti itu. Dan disinilah para big boys yang mencari likuiditas itu mereka mendapatkan likuiditasnya dengan memakan stop loss order, which is basically di sini adalah sell order kalau dalam posisi buy ya teman-teman. Di sini dia mendapatkan likuiditasnya, dia beli di sini, oleh karena itu harga langsung naik. Dan trader-trader yang salah masuk, yang mereka belinya itu terlalu ke atas, mereka taruh stop lossnya di sini ya teman-teman. Nah di sini stop loss mereka pada kena semua di sini ya. Jadi logikanya tinggal dibalik aja. Kemudian ini adalah kalau kita menggabungkan konsep inducement dengan liquidity ya teman-teman. Kita tahu di sini ini ada order block di sini ya, setelah dia take out previous low-nya di sini ya teman-teman, maka area ini menjadi area order block ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita melihat di sini ada equal highs. Ya teman-teman, ini adalah area apa? Ini adalah area liquidity. Ya, ini adalah area liquidity ya teman-teman, di mana para seller yang mereka terjebak di sini di area inducement ini ya teman-teman, karena mereka gagal untuk mengidentifikasi bahwa harusnya mereka sell di area order blocknya ini ya teman-teman. Mereka ketipu di sini, mereka melihat ini adalah equal highs ya teman-teman. Wah, di sini ada bearish pin bar nih ya kan, di sini dia ada high-nya ya teman-teman, dan mereka berjualan, mereka sell di sini ya teman-teman. Oh, atau ini ada juga bearish engulfing ya kan di area equal highs-nya ini ya teman-teman. Jadi mereka pada rame-rame jualan semua di sini ya, mereka pada sell di sini. Kemudian stop loss-nya itu mereka meletakkannya di atas ini. Ya teman-teman, di sini mereka meletakkan stop loss-nya. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya stop loss-nya itu kemakan semua. Ya, teman-teman, stop loss-nya kemakan semua ya. Jadi kalau ini kita coba simulasikan ya, teman-teman. Trader yang sudah sell duluan, nah itu stop loss-nya kena nih. Nah, kita lihat ya teman-teman, mulai masuk ke tujuh. Nah, ini udah mulai kena stop loss-nya, mereka udah kena hit, dan para big boys itu mereka mendapatkan liquidity-nya di sini. Ya teman-teman, jadi mereka dapat menjual barang mereka yang tadi $1 miliar itu ya teman-teman. Mereka bisa buang semua barangnya yang $1 miliar itu. Kenapa? Karena di sini ada lautan stop loss dari para seller yang mereka salah masuk, yang mereka kena inducement di sini ya, equal high di sini ya teman-teman, seperti itu. Dan ini area ini dia bisa aja melebar sampai ke sini ya teman-teman, bisa aja melebar sampai ke atas itu. Kenapa? Ya karena kalau misalkan likuiditasnya para big boys itu masih belum kena semua, masih kurang, ya udah dia akan mencari mangsa-mangsanya di atas ini lagi ya teman-teman. Oleh karena itu kita perlu menghindari ini dengan mencari order block yang benar ya teman-teman. Kita sell-nya juga di sini, karena kalau misalkan kita sell-nya di order block ini yang berwarna hijau ini ya teman-teman, ini adalah order blocknya. Maka stop loss-nya kita akan letakkan di sini ya, stop loss-nya kita akan letakkan di garis atas ini. Jadi kita selamat nih ya, kita selamat dari liquidity ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lanjutkan, setelah dia masuk di area liquidity-nya dan juga di order block-nya ya, kemudian dia harga turun ke bawah ya teman-teman, seperti itu. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.